netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh, ada apa sih ya kira-kira hari ini? Apakah kita bakal ngebahas yang namanya masih tentang seputar Ramadan? Ataukah masih ada keseruan-keseruan lain? Sepertinya sih kalau sekarang masih seputar Ramadan, Daniar. Seputar Ramadan, tapi tetap seru tentunya. Betul. Gitu loh ya. Karena kita tuh kalau udah ngebahas yang namanya Ramadan, yang namanya selebriti ini selalu nggak pernah ada habisnya dan selalu kayak menarik aja untuk kita kupas sampai tuntas ya. Sama halnya, gitu kan? Benar, sama halnya berita-berita hari ini. Tapi sebelumnya nih netizen ya, kurang afdol kalau hari ini aku tidak menyapa dulu partner aku nih. Ampun Cema, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Apalagi sekarang temanya kayak tuh putih-putih semua gitu kan, pastel-pastel. Nubruk banget dengan Daniar kayaknya ya. Jadi kayak terlihat semangatnya tuh. Kalau Daniar sendiri gimana ya? Kalau Daniar, alhamdulillah baik dan harus selalu baik. Udah pasti ya kan, karena ini udah mendekati Lebaran. Aku ini hijau kayak lontong. Oh, udah jadi, suasana Lebaran banget iya ya? Iya dong, ini salah satu menggambarkan jadi biar advertising gitu kan, nggak lontong gitu kan. Aduh, tolong. Karena kalau misalnya nggak lengkap rasanya kalau Lebaran tanpa adanya lontong gitu. Kenapa lontongnya ke gue? Kesel ya, tapi nggak boleh kesel hari ini ya. Tapi pokoknya kalau udah yang namanya Lebaran, kamu coba apa persiapannya? Kalau persiapannya tetap ya, yang pertama nyiapin lontong sayur, ketupat sayur, ya kan, opor ayam, kue-kue udah tertata rapi di meja, cat rumah biar lebih bersih gitu kan, dan membersihkan diri. Membersihkan diri, persiapan makanan udah. Status kapan diganti? Status mungkin besok kali ya. Ya, nih Cema nih sama banget nih kayak artis pertama yang bakalan aku bahas ya. Yang dia tuh kayaknya betah banget gak mau ganti status. Padahal udah 13 tahun itu sendiri alias menjadi seorang aduda. Oh, duda. Tapi Cema masih lajang. Tahu, tapi maksudnya kenapa sih statusnya gak mau ganti gitu menjadi berdua? Oh, iya, bener. Hei, kalau bisa berdua kenapa harus sendiri? Boleh bertiga nggak? Bertiga boleh sama anak. Oh iya, anak. Ya, kalau nggak, kalau berdua nggak boleh, katanya orang zaman dulu yang ketiganya ada syaiton. Oh iya, benar. Kalau kali ini nggak, Kak. Ketiganya ada Daniar dan Cema ya. Yuk kita lihat nih. Ada siapa nih? Udah ada Ariel. Pokoknya ini kalau udah ngebahas tentang Ariel seru ya. Ariel Noah menjadi duda idaman para wanita Indonesia banget deh. Sampai sekarang Ariel Noah ini belum memiliki pacar. Apa udah tapi belum ketahuan. Kalau menurut kamu dia udah punya pacar belum? Kayaknya udah sih, apalagi kalau misalnya kita lihat nih, kayaknya itu sering banget ganti-ganti pasangan ya. Tapi nggak pasti yang mana yang benerannya, karena masih menduga-duga nih sampai sekarang. Kalau aku lihat memang ya, kalau aku keker nih ya, kan itu kayaknya bukan pacarnya. Memang yang namanya dia ini kan karismanya luar biasa ya. Artis-artis Indonesia papan atas, mau papan apaan-apaan, itu kayaknya semuanya itu kayak mengelulukan sosok Ariel gitu. Jadi kalau ada apa dikit nih, baru kelihatan foto bareng, orang udah mikirnya ekspektasinya ketinggian ya kan. Bener. Kayaknya dia dipikirnya udah ganta-ganti gitu loh. Tapi seperti apa sih kira-kira ini potret lebih dekat seorang Ariel yang betah sendiri selama 13 tahun netizen? Ini dia. 13 tahun loh Ariel ini sendiri menduda dan masih betah nih sama statusnya sampai sekarang. Ini kayaknya Ariel masih betah aja nih untuk buka puasa, sahur sendirian. Tapi kita nggak tahu sih ya. Mungkin di balik itu, di balik layar, dia ada yang menemani. Iya, kalau buka puasa sih nggak apa-apa ya Bang Boril ya. Sahur ya kan? Sahur agak aneh kan pagi-pagi buta. Siapa ini yang mau nyiapin gitu kan? Nggak bosan sama pembantu mulu ya kan? Kali mau ada yang satu gitu yang ditatap ya kan setiap sahur dan buka puasa gitu loh. Ya ampun, yang namanya Ramadan itu kan biasanya penuh dengan yang namanya kebersamaan, buka puasa, sahurnya. Aduh kasihan, gimana ya? Apa aku aja menyodorkan diri gitu? Nggak mau Mau Daniar? Nggak, aku nggak siap. Langsung ke depan? Aku nggak siap, lebih baik aku bacain komentar aja ya netizen ya. Yuk kita cek nih komentar. Pertama dari Indah_Didi22, punya pasangan ini belum tentu indikator bahagia seseorang ya. Kalau dengan kesendirian kita ini, kita udah bahagia, nikmatilah. Karena memang bahagia berawal dari diri kita sendiri ya. Aku sih ya, yang namanya bahagia itu dari diri sendiri. Tapi kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri gitu loh. Jadi kalau berdua itu bahagianya double. Oh, langsung ya, bahagianya itu double gitu kan. Apalagi bulan Ramadan kayak gini loh, itu kan momen yang kayak nelongso, meskipun kayak Daniar deh sendiri juga bahagia, tapi kan kalau lagi sahur harusnya bisa berdua, kenapa harus sendiri? Iya sih, apalagi kalau misalnya sahur sendiri kayaknya seret gitu kan, makan
makan yang kuah-kuah aja masih seret karena nggak ada yang nemenin. Ya udah, kita lihat nih komentar yang kedua datang dari siapa? Dari Alifa Ida. Alhamdulillah Ariel stay duda. Love you Ariel. Bentar nih. Alifa kayaknya menunggu untuk dilamar sama Ariel. Kayaknya alhamdulillah banget nih Ariel menduda sampai sekarang. Nggak apa-apa. 13 tahun loh padahal. Mimpi harus tinggi ya, Iya, Alia ya. Tapi ingat, artis Indonesia yang itu ngantri banyak. Sampai Iya. sekarang aja nggak ada yang dia. Masih bingung sampai Masih sekarang bingung, memilihnya mau yang ya. mana. Kita cek yuk, ini komentar terakhir nih. Udah ada Ananli. Sendiri sih, sendiri katanya gitu ya. Nggak apa-apa deh, meskipun mau sendiri, meskipun mau berdua, yang jelas ini adalah momen Ramadan. Semoga bisa berkesan dan bisa beribadah maksimal Arielnya ya kan. Siapa tahu nih dari sahur-sahur yang sekarang sendiri-sendiri nih, hey ternyata tahun depan udah bisa berdua gitu Arielnya ya. Pokoknya kita doakan aja semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan tentunya dapat pasangan baru biar ganti status 13 tahun loh ya. Tapi siapa tahu kan sekarang Ariel sedang mempersiapkan nih untuk menjalin hubungan baru atau berpasangan nih ke depannya. Ya udah nih, kita tinggalkan berita tadi. Sekarang ada berita dari siapa nih, Daniar? Langsung kita cek ya, kalau tadi udah ada Ariel nih, ini ada juga nih 6 tahun sendiri. Oh, Syahrul Gunawan yang merupakan seorang artis dan juga wakil Bupati Bandung ini ternyata masih muda loh. 6 tahun nggak main-main. 6 tahun loh, yang tadi 13 tahun, yang sekarang 6 tahun. Berarti masih ada sisa 7 tahun lagi ya, sampai mendekati. Sampai sama, tapi jangan kelamaan. Nah, kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Kita lihat netizen Ini dia. Syahrul Gunawan, seorang Bupati Bandung ya kan. Oh, wakil Bupati Bandung ya kan, tapi masih senang menduda itu sendiri selama 6 tahun ini. Juga sebenarnya, cuman Gimana dia tuh? kayaknya itu masih confused gitu kan. Oh, Secara kan bingung. kalau yang kapan hari itu kan perpisahannya kan katanya dia mau poligami Oh, gitu kan, oke. nggak mau ya kan. Cuman di sini yang menjadi pertanyaan, kalau tahun lalu sempat buka puasa bersama sang mantan istri, apakah tahun ini bersama istri baru atau mantan itu masih buka puasa bareng, apa gimana sih? Coba konsepnya nih. Mungkin tahun ini atau tahun depan istri kemarin jadi istri yang sekarang. Gimana sih gitu, maksudnya balikan apa gimana sih? Pokoknya yang jelas ini menjadi pertanyaan nih ya kan, buat aku, buat Cema, buat netizen di rumah gitu kan. Kalau tahun ini siapa sih yang nemenin gitu? Emang masih betah ya sendiri, apalagi yang namanya seorang pejabat itu kan banyak kegiatan. Betul. Ya kan. Itu biasanya kalau udah rapat-rapat, kalau nggak ada kumpul-kumpul ibu-ibu, ini masa sendiri sih nggak enak. Mungkin Syahrul Gunawan itu lagi sibuk banget nih untuk mengurusi ibu-ibu PKK ya kan, PKK atau enggak rakyatnya gitu kan. Jadi dia tidak bisa mengurusi diri sendiri, tidak tidak sempat untuk memikirkan dia berumah tangga lagi. Justru itu dia itu harus ada yang ngurus Gara-gara gitu loh, itu karena kali ya. banyak yang diurusin gitu ya. Bener, Tapi bener, daripada aku yang debat nih sama Cema, mendingan aku langsung bacain aja komentar dari para netizen ya. Yang pertama dari siapa, Cema? Yang pertama datang dari Uve Yuli. Aduh, susah banget namanya. Bisa-bisanya gue ketinggalan berita kalau Syahrul Gunawan duda katanya. Aduh. Uve Yuli, tolong 6 tahun. Nggak main-main, kenapa aja? Kemana aja? Itu 6 tahun lama, aduh. Lama banget loh. Kayaknya kalau misalkan punya anak, ini udah SD anaknya sekarang. Terus ketinggalan gitu aja beritanya, terlalu fokus nih sama kerjanya. Terlalu fokus bulan Ramadan. Betul. Ya, kita cek yuk ini komentar berikutnya nih dari I563. Antara standarnya ketinggian atau maho, katanya gitu. Maho gitu kan, maho itu mau gitu kali ya. Ini nggak boleh gitu komentarnya, bulan Ramadan ditahan gitu, dan aku dari tadi nahan gitu. Cuman emang beneran ya itu? Aku juga denger sih sebenarnya kayak gosip-gosip gitu, tapi enggak lah ya, nggak mungkin lah. Kalau cara kemarin aja bisanya dia mau izin poligami, masa ya poligaminya sama yang enggak lah, janganlah. Jangan menggiring stigma sampai ke sananya ya kan. Kita harus berpikiran positif, apalagi di bulan Ramadan kayak gini harus tetap berpikiran positif. Jangan melenceng. Positif banget loh dia loh, padahal sambil kita ini intipin gitu kan, siapa itu, bener nggak ya? Tetap. Nih komentar ketiga datang dari siapa? Dari PNDHK. Aduh, susah namanya, susah lagi nih, susah terus. Syahrul Gunawan, Dracula ya, gak tua-tua, ampun deh. Tapi emang nih kalau misalnya lihat fisiknya Syahrul Gunawan dari dulu nih, dari film Jin dan Jun ya, sampai sekarang dia masih sama kayak umur 15 tahun, enggak juga sih, 20 tahunan lah ya. Gak tua-tua gitu, awet muda terus. Ya. Pokoknya orang tuh kalau punya badan mungil itu kelebihannya salah satunya itu. Pasti kelihatan jauh lebih muda gitu. Sama kayak Daniar ya.
Kan Daniel juga kelihatan awet muda terus loh badannya. Iya, pokoknya aku harus positif banget ya kan. Yang jelas kita doakan aja nih semoga Sahrul Gunawan segera bertemu dengan jodohnya ya kan. Betul. Biar Ramadan ini tuh nggak sendiri lagi. Pasti aku yakin dalam hatinya itu ada yang namanya kesepian. Betul. Apalagi banyak kegiatan kayak gitu harusnya banyak didampingi, bukan banyak didampingi sih, didampingi oleh sosok istri. Betul. Ya. Mungkin Pak Sahrul Gunawan kan Mojang Bandung tuh cantik-cantik semua ya. Mungkin bisa kali dikocok salah satu gitu, dicari gitu kayak arisan. Maaf, itu konsepnya arisan. Arisan apa jodoh Iya, dikocok. Dipilih Aduh, gitu. ini kayak jadi korban arisan, Cema ya. Oke, Aduh. kita tinggalkan aja nih berita tentang Sahrul Gunawan ya. Karena ini berikut ini, ini juga nggak kalah seru ya. Kita cek nih, udah ada. Ini duda. Hari ini kayak beritanya banyak duda-duda. Ini ganteng-ganteng nih. Zikri Daulay masuk ke jajaran duda keren. Ia menyandang status ini di usia yang terbilang masih muda. Kalau jalan sama anak, ini berasa kayak kakak dan adik sih. Ini kemarin yang rame-rame dengan model dewasa itu ya. Ya kan seru nih, kita cek yuk pengalaman dia menjadi seorang duda. Nih kira-kira seperti apa netizen? Ini dia. Luar biasa ya karisma duda yang satu ini tuh, kayaknya rukun ya dengan mantan istrinya. Itu langsung buka puasa bareng gitu kan. Tapi ini plus, sama suami dari mantan istrinya yang baru sama Alvin. Plus ya. Jadi ini kayaknya rukun banget ya, nggak apa-apa lah. Berarti yang kemarin tuh cuma gosip-gosip ya kan, yang katanya ada gesek-gesekan. Cuma pertanyaannya Alvin, mohon maaf nih aku agak out of the box gitu kan. Kenapa kok sibuk dengan nemenin banget gitu kan mantan istrinya, anaknya nggak ditengok? Nggak sekalian buka bareng sama arisannya juga ya kan. Mungkin kan dia bisa buka puasa sama Henny. Nah sekarang sama mantan suami dari Henny. Sekarang mungkin dia mau buka puasa juga sama Larissa, ya kan, siapa tahu. Kita tunggu ya. Sambil nunggu gimana kalau kita bacain komentar nih dari para netizen. Yuk, yang pertama dari Prince Teguh. Emang nggak kesepian ya? Enggak lah, kayaknya nggak kesepian. Kan baru, kayaknya belum setahun. Ini pasti puasa pertamanya. Enggak lah ya, secara kan hari-hari juga banyak yang nemenin. Yaudah nih, kita lihat nih komentar yang kedua datang dari siapa? Dari Septinur, Zikri Daulay Hartor, atau apa ya? Bentar. Salah. Aktor. Maaf. Aktor. Terkenal loh, pesinetron gimana sih? Kurang baca berita. Ya ayo kita langsung nih komentar terakhir. Ada Sapose dari Pais Lililau. Nggak apa-apa asal bahagianya. Bareng gua kan Zik, ngarep ya, nggak apa-apa netizen, yang namanya harapan itu memang harus dibumbung yang tinggi ya. Sama seperti aku nih, suka membumbung tinggi tengah harapan biar dapet THR lebaran sebentar lagi. Tetap ya THR lebaran. THR lebaran ya netizen ya, ini kayaknya semakin seru ya kan. Kira-kira ini sebentar lagi bakalan kita bahas tentang siapa. Tapi tahan dulu ya, karena kita bakalan break dulu, tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Aduh gimana nih Vicky ya rasanya puasa pertama tanpa Kalina sang mantan istri. Karena kalau aku lihat nih mantan istri kayak udah bahagia banget gitu kan. Vicky-nya kayak masih sendiri, tumben ya kan. Biasanya kan sebelum hubungannya berakhir sudah ada yang namanya yang baru ya kan. Nih aku bacain ya. Ramadan dijalani tanpa pasangan, Vicky Prasetyo berasa banget gitu. Berasa banget. Mungkin karena Daniel mau menemani Vicky? Kapan? Atau pas buka puasa atau sahurnya kali kan? Gitu atau ya. udah ada tawaran juga nih? Gimana belum sih ada kan aku jawaban kan dari sibuk Daniel? nemenin netizen di rumah waktu buka puasa, nggak sempet aku tuh nerima tawaran-tawaran cowok-cowok gitu loh. Dan kebetulan alhamdulillah nih ya kan, mungkin sama Vicky memang tidak bisa berjodoh aja gitu. Jodohnya cuma ngebacain ini aja beritanya gitu loh ya. Seru nih. Di kemudian hari berjodoh. Iya, jodoh temenan nggak masalah betul. ya kan. Karena aku tiap hari ngebacain berita tentang dia, jadi dia harus tahu. Iya benar. Ya kita cek yuk, ini komentar dari para netizen nih. Tuh, bacain coba Cema. Datang dari Julaiksa. Ikimah kapan pacaran sama si Nur? Bentar, si Nur teh siapa? Si Nur teh siapa? Aku tuh gak update banget nih Nur Nggak siapa. tahu, itu cuman asal nyebut kayaknya asal nyebut gitu. aja. Cuman jokes, karena kan sang mantan istrinya kayak udah bahagia banget dengan pasangannya. Kok dia tumben gitu loh. Soalnya kan biasanya yang namanya Vicky ini identik dengan yang namanya gonta ganti pasangan. Apakah betul. memang tidak sengaja tidak diekspos gitu kan? Mungkin Nggak diekspos biar titel playboynya tuh nggak makin bertambah. Ya jangan kan? sampai. Serem nih. Yuk kita cek ini komentar berikutnya nih dari Patrick_Dubu. Vicky Prasetyo, mana Min?
mana di mana Min gitu kan, mana ini kan. Mungkin Vicky sekarang masih masa recovery abis kemarin yang ditinju sama Aska. Aduh, kayaknya kalau misalnya flashback ke sana agak serem ya gitu loh. Seorang Vicky bisa kalah sama Nggak apa-apa, yang Aska. penting dia gentle, berani Betul. ngelawan Aska ya. Udah kita lihat nih, komentar yang ketiga datang dari siapa? Dari Imam Sopian. Ah, yang bener Min, mungkin sebenarnya mereka ada yang sudah berumah tangga lagi, cuma emang nggak mau aja diekspos. Oh betul, tuh kata Daniar tadi. Mungkin emang ada di balik layar, mereka sudah Nggak berdekat. ke-expose aja ke-expose gitu aja. kan. Benar. Karena kan yang namanya media ini juga harus dijaga ya. Demi kesenjangan nama baik dan juga pekerjaan-pekerjaan yang harus dijaga gitu loh netizen ya. Oh ini pokoknya kalau udah ngebahas yang namanya Vicky kayaknya aku satu episode nggak cukup gitu kan. Padahal ini yang berikut ini juga ada nih. Aduh udah keren juga dan salah satu inceran para ciwi-ciwi di Indonesia. Ya, betul. Kita intip. Nih udah ada Okin ya kan, mantan suami dari Rachel V-nya. Kini sedang disorot netizen. Sempat berpacaran dengan Adistia Zara. Okin masih betah menjomblo nih. Aduh, ya ini belakangan betul. kemarin juga sempat ketangkep kamera berpelukan, langsung heboh netizen ya kan. Kali ini kita cek seperti apa sih Okin lebih dekat netizen ya. Ini terlalu semangat kalau udah ngomongin namanya duda-duda gitu, kayak keren-keren hari ini. Langsung kita lihat informasinya, ini dia. Niko ini sekarang masih seneng banget nih menjomblo atau menduda. Tapi kalau misalnya dilihat, kayaknya dia semakin dekat lagi nih sama sang mantan istri gitu loh. Apa mungkin akan ada rujuk kembali antara mereka? Aduh, itu juga masih menjadi misteri ya. Dan ini kayak selalu menjadi trending kalau udah yang namanya Okin sama Rachel itu kelihatan dalam satu in frame gitu kan. Tapi yang jelas Okin ini kayaknya belum beranjak gitu dari statusnya sebagai seorang duda ya kan. Ini kayak belum keendus lagi nih. Biasanya kan Okin tuh suka rajin gitu kan. Mungkin dia belajar dari pengalaman bahwasannya sekarang apa-apa jangan diupdate. Jangan diupdate, jangan di close friend, bahaya nanti kayak kemarin lagi. Sebenarnya itu ceweknya sih yang close friend. Kalau Okin yang enggak. Okin udah lebih jaga ya Okin ya. Udah jago menutupi. Iya, udah jago mainnya nih di sosmed. Kita cek yuk ini komentar dari para netizen nih. Tuh yang pertama dari Uki Kyo. Kalian Kyowo ya kan, itu si Okin Suneo selebriti apaan? Dia mah masuk kategori tokoh kartun dunia nyata yang ternyata duda. Komentarnya ampun, nggak boleh netizen ya, nggak boleh. Jadi Okin ini adalah mantan suami dari selebgram Rachel V-nya. Dan dia ini juga aktif di dunia entertain, tepatnya di musik ya. Jadi harus tahu, nggak boleh ngejudge orang seperti itu. Nggak boleh. Netizen salah juga nih menyamakan Okin sama Suneo. Mungkin dia lebih mirip Nobita. Oh enggak gitu. Doraemon deh. Jangan dong, gede dong badannya. Ya udah kita lihat nih. Komentar yang kedua datang dari siapa? Dari Boik Maulana. Okin selebriti, baru tahu gue. Mungkin Okin ini tuh lebih ke selebgram dan musisi ya kan, karena dia tuh emang seneng banget di musik. Betul, ya, jadi, tapi kan sama-sama entertain lah ya. Jadi macam-macam ya netizen ya. Kita cek ini komentar terakhir. Masih kan negatif gitu kan, tumben loh. Dari tadi kalian tuh kalau udah ngebahas duda-duda bisa agak keren. Dari Okta Queen, ini mantannya Okin bukan ya. Status boleh single tapi tapi masih banyak yang bahagiakan gitu maksudnya Okta ya. Apa salah satunya Okta ya? Atau enggak? Enggak ya. Ini titiknya kayaknya banyak banget ya, membingungkan gitu loh. Itu isi titiknya apa? Diisi sendiri aja. Ya netizen, kalau yang aku tangkap di sini adalah nggak masalah mau Okin itu sendiri. Mungkin dia sekarang lagi menikmati masa kesendiriannya. Yang penting adalah dia ini hubungannya masih tetap baik dengan sang mantan istri. Betul. Demi membesarkan sang anak. Ini yang paling penting ya. Jadi nggak boleh egois hanya karena gitu akhirnya terus anak jadi korban, jangan. Oke, ini berita dari Okin barusan udah menutup perjumpaan kita hari ini netizen ya. Tapi kalian gak usah khawatir karena di next episode kita bakalan balik lagi dengan berita yang gak kalah viral tentunya. Dan sebelum undur diri, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.
Angelin berperan sebagai Raya. Halo, saya Asyaf. Di Sales menemukanmu sebagai Iksan. Halo, saya Diego Andrios. Halo, namaku Yasmin berperan sebagai Jahan. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tahun ini Puasanya lancar terus dan Semoga diberi keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala.